itu berbagai macam, ya. Ada pembunuhan, tiba-tiba ada perkosaan juga. Mohon izin yang mulia, pengalaman saya lama menjadi auditor militer. Kalau kasus itu bersamaan, kita buka pembunuhannya dulu, yang mulia. Untuk pemerkosaannya baru kita buka, kita tutup. Itu yang mulia. Pengalaman saya sebagai auditor militer, yang mulia. Tanyakan ke ahli, bukan ke saya. Nah, ya enggak. Tadi mau izin. Tadi yang mulia mengatakan itu memang ada persnya, ada bisa tertutup. Tidak. Kalau untuk 340, sepengetahuan saya harus terbuka. Mesti terbuka. Sementara untuk yang terpidana sekarang ini itu tertutup. Itu satu. Saya nanti minta tanggapan dari saudara ahli. Yang tertutup tadi apa? Pasal 340, pembunuhan berencana. Ya. Berarti persidangan itu satu tidak? Enggak, Salah. Sampaikan ke ahli, dakwaan yang dalam mulia. persidangan itu Izin yang mulia. tunggal 340 atau Oke. Oke, yang mulia. Izin yang mulia. Yang mulia. Mohon izin. Saya rasa pemohon itu tidak ada relevansinya dengan penetapan praper ini dan. Oh, mohon izin yang mulia. Ini ada hubungan sama perkara klien kami. Sebentar. Pokoknya kita akan mencatat apa yang terjadi di persidangan, nanti terkait dengan relevansi atau tidak relevansi dalam putusan. Siap. Kalau Sangat dalam bijaksana. putusan tidak relevansi kita singkirkan. Siap, yang mulia bijaksana. Siap. Tapi juga harus tidak keluar kemana-mana ya. Tapi ini yang mulia ada hubungan sama perkara klien kami. Klien kami di ini. Oke, yang mulia. Ya. Baik, saudara ahli. Ini di dalam putusan pengadilan, saya sebutkan namanya. Waktu malam tanggal 27 Agustus 2016, saudara Andi meminum minuman keras. Setelah itu dia menceritakan kalau mereka ada masalah sama geng motor ekstasi. Nah, ini yang saya tanyakan di sini yang ini saudara saksi. Apakah kedua orang yang menjadi motor dalam kasus ini oleh Polda dikatakan fiktif? Izin majelis hakim, izin yang mulia. Kaitan untuk ahli yang ditanyakan kaitan masalah undang-undang beracara. Demikian ahli. Mohon izin yang mulia. Gimana pertanyaannya? Ya, ini ada hubungan sama klien kami. Karena di dalam DPO itu adalah Peggy alias Peron. Sementara klien kami Peggy Setiawan. Peggy Setiawan dijadikan tersangka dalam perkara ini, itu loh. Sementara dua orang yang menjadi proaktif dalam perkara ini dikatakan fiktif. Nah, ini saya minta kepada saudara ahli, bagaimana tanggapan dari ahli terhadap perkara ini? Jadi kalau misalnya kedua yang DPO tadi sudah dibilangkan fiktif, berarti itu berkaitan dengan ajas kausalitas von Bury. Berarti salah penilaian dari penyidik sampai dibilangkan itu fiktif. Jadi penetapan sebagai DPO itu otomatis salah. Kenapa dia sekarang bilangkan fiktif? Jadi penetapan dia sebagai DPO awalnya itu sudah punya kesalahan atau legal prosedurnya salah yang dilakukan oleh penyidik. Jadi begini yang saudara saksi, yang saya tanyakan, saudara ahli, ya. Berarti kalau dua orang yang berperan dia melakukan pemerkosaan, ini dalam putusan pengadilan saya baca, ya. Dia yang sangat berperan di dalam itu dikatakan fiktif, sementara Peggy Peron hanya katanya menusuk menggunakan samurai dan penyebab kematian bukan hanya karena samurai. Berarti saya katakan, berarti ketiga orang tersebut adalah fiktif dong. Tidak usah dipermasalahkan lagi, gitu yang saya tanya. Gimana menurut ahli? Jadi kalau misalnya kedua DPO tadi dibilang fiktif itu, yang satu lagi, yang ketiga Peggy Peron, itu kan mesti kita uji dulu bahwa itu apakah izin yang mulia atau tidak. Ya. Izin yang mulia, yang ditanyakan kaitan ahli pidana. Ya, ini ya, terkait dengan pendapat ahli dalam hukum acara pidana itu tidak mengikat ya, tidak mengikat. Kalau setuju silakan diambil oleh para pihak dan juga oleh hakim. Kalau tidak setuju ya kita abaikan. Ya, siap. Ya, nggak usah diperdebatkan ya. Oke, silakan. Saya lanjutkan yang mulia. Saudara ahli, Ya. dari 6 orang tersangka, dari 6 orang saksi, terus kemudian 5 orang saksi mengatakan bahwa Peggy Setiawan
tidak bersalah. Dan kemudian satu orang saksi mengatakan bahwa dia bersalah. Apakah yang satu orang saksi ini lebih kuat kesaksiannya daripada lima orang ini? Masalah pembuktian dengan saksi itu nggak bisa kita langsung percaya si A ngomong begini, B ngomong begitu. Mesti dibuktikan di depan sidang itu nanti. Mesti di depan sidang nanti majelis lah yang menilai. Majelis kan punya ilmu juga tentang psikologi. Jadi nggak bisa misalnya si A bilang dia bersalah, yang 5 bilang dia tidak bersalah. Jadi mesti diperiksa di depan pengadilan. Izin yang mulia. Dalam hal ini kita sedang melakukan pra peradilan atas klien kami Peggy Setiawan. Jadi izinkan kami untuk menyebut langsung nama klien kami. Dalam kasus Peggy Setiawan, di daftar DVO yang putusannya sudah ingkrah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, itu namanya Peggy alias Peron. Dengan ciri-ciri fisik maupun alamat sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang menjadi klien kami. Keberatan di Jawa Barat. Yang mulia, keberatan tadi pertanyaan sudah ditanyakan diulang-ulang. Belum. Saya belum masuk Sudah ke pertanyaan. ditanyakan. Belum. Sekarang ke pertanyaannya. Ya. Nah, di Jawa Barat ini mungkin ada ratusan bahkan ribuan nama Peggy Setiawan. Kita persempit jadi 5 nama Peggy Setiawan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penyidik demi melakukan penegakan hukum dan menimbulkan rasa keadilan? Apakah cukup dengan mempersangkakan, menangkap dan menahan 1 Peggy Setiawan, atau 5-5-nya harus dipanggil untuk dimintai keterangan? Demikian. Ya, jadi untuk mengusut kasus tersebut, jadi ke-5 Peggy Setiawan itu mesti diperiksa. Jadi 5-5-nya harus dipanggil, kemudian diperiksa. Iya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Saudara ahli, pertanyaan saya ini cukup krusial sekali, sehubungan dengan perkara yang sedang kita hadapi, ya, khususnya terhadap klien kami Peggy Setiawan. Oke. Saya mau tanyakan bahwa apabila seseorang dinyatakan DPO, tapi belum dijadikan sebagai tersangka, kemudian hanya diduga sebagai pelaku. Kemudian bersamaan waktu penyidik melakukan pemeriksaan atau melakukan penelusuran terhadap tersangka, mendatangi ke rumah tersangka. Pada saat itu tersangka tidak berada di tempat. Kemudian barang bukti yang diduga dilakukan oleh tersangka dilakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka, tetapi barang bukti sudah diambil terlebih dahulu dan tidak ada berita acaranya dan tidak ada penetapan dari pengadilan untuk melakukan penyitaan barang tersebut. Menurut ahli, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, tadi sudah saya jawab Pak Ya. bahwa penyitaan itu ada 2. Ya. Yang pertama, penyidik mesti ada izin dari pengadilan atau ketua pengadilan untuk melakukan sita. Apabila sita itu sudah dilakukan tapi izin belum ada, maka dalam waktu 3 hari penyidik mesti minta persetujuan dari ketua pengadilan bahwa dia sudah melakukan sita. Ya, betul. Nah, betul. Yang ketiga tadi masalah DPO. DPO tadi kan ada 3 katanya. 1 atas nama Peggy Setiawan. Iya. Bukan Peggy Setiawan. Peggy Peron. Iya. Ya. Peggy Peron bukan Peggy Setiawan. Ya. Kenapa yang ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Ya. Nah, di sini kalau saya melihat secara objektif,
bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy Peron itu kan beda, Ya, bukan orang yang sama. betul, betul. Kalau orang yang sama kan, ya ahli mungkin nggak duduk di sini karena orang yang sama ya. Jadi langsung, Justru karena beda orangnya kan Peggy Peron dengan Peggy Setiawan kan beda. betul, betul. Kok kenapa kesalahan misalnya Peggy Peron ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Pertanyaan saya itu seperti ini, Pak Ahli. Ya, Kan penyidik belum tahu bahwa Peggy Peron atau Peggy Setiawan itu sebagai pelaku tindak pidana karena belum diperiksa. Tetapi barang bukti sudah dirampas terlebih dahulu atau disita. Yang tadi itu, sita itu tanpa ya. ada berita acaranya, tanpa ada penetapan pengadilan, sudah dilakukan penyitaan. Jadi pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Tidak dibenarkan. Itu yang benar. Saya Tidak catat. dibenarkan Ya. dan itu Oke. kesalahan daripada Siap. penyidik. Kemudian pertanyaan ini berlanjut ini, saudara ahli ya. Setelah penyidik atau pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian mempertanyakan kepada orang tua daripada calon tersangka ini bahwa di mana tersangkanya, calon tersangka itu, dan sudah dijawab oleh orang tua bahwa sudah jelas dia berada di misalnya di Bandung, bukan di Cirebon, ya, dia berada di Bandung. Tetapi polisi tidak menelusuri untuk menangkapnya atau memberikan pemberitahuan atau panggilan untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Apa menurut pendapat saksi, menurut pendapat ahli, kemudian 8 tahun kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan penyitaan motornya. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, semestinya penyidik itu dia mesti manggil Ya. Peggy Setiawan kalau memang itu diduga. Ya. Mesti dipanggil, dia mesti datang. Ya. Di BAP dulu dia sebagai terlapor atau sebagai tersangka nantinya. Itu maksud saya. Ya, itu kalau tidak dilakukan salah tuh. Tahu main tangkap aja gitu kan, main tahan gitu kan penyidiknya kan. Ya. Padahal sejarah atau silsilah kasus ini yang jadi DPO adalah Peggy Peron. Ya. Nah, kenapa kok Peggy Setiawan yang diciduk, yang ditahan? Nah, maka justru penetapan penahanan itu pihak kan menuntut perapit di sini. Iya, Pak. Peradilan. Itu jalannya sudah betul. Ya. Sudah betul. Jadi kita mau koreksi kepada penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu mungkin tidak betul. Nanti yang memutuskan adalah hakim tunggal dalam kasus ini. Tapi menurut ahli bahwa tindakan seperti itu melanggar hukum ya? Ya, kalau pendapat saya begitu. Siap. Ya, terima kasih. Saya tambah dikit, saudara ahli, biar tambah jelasnya ahli. Berarti apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh rekan saya tadi, berarti apa memang sekarang nanti diputuskan oleh hakim tunggal. Tetapi menurut ahli, apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak sah. Bagaimana? Iya, betul. Berarti tidak sah ya? Iya, tidak sesuai mentersangkakan dengan KUHAP. Peggy Setiawan, tidak sah. Tidak sesuai dengan KUHAP. Tidak sesuai dengan KUHAP. Oke, terima kasih. Baik, saya izin bertanya. Menurut pendapat ahli, bagaimana prosedurnya tentang sidik jari seseorang yang erat kaitannya dengan barang bukti? Apakah harus ada sidik jari apakah harus ada sidik jari dalam bukti tersebut? Bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Iya, buktinya. Barang buktinya. Barang bukti sidik jari. Betul. Ya, sidik jari itu kan untuk pelengkap tuh PH ya. Jadi misalnya kalau misalnya penyidik tidak yakin bahwa sidik jari yang si A bisa di-compare nanti dengan sidik jari yang si B sama atau tidak, itu mungkin penelusuran untuk penyidik. Dia bisa meyakinkan diri dia bahwa apa yang misalnya dulu tersangka si A atau sidik jarinya A, sedang si Peggy Setiawan itu sidik jarinya B. Kalau sidik jarinya Peggy Setiawan sama dengan A, berarti orangnya sama. Kalau tidak sama, berarti orang yang beda. Kenapa mesti ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Jadi penelusuran yang dilakukan oleh penyidik, dia mau melihat sidik jari itu
sudah betul kalau memang Peggy Peron dulu ada sidik jarinya pada penyidik, dia compare atau dibandingkan dengan sidik jari dari Peggy Setiawan, itu sudah betul jalan dia. Justru dia takut salah, maka di-compare lah sidik jari itu. Oh gitu ya Pak ya. Baik. Bagaimana pendapat ahli mengenai sidik jari yang seharusnya yang tadi Bapak bilang ya, sebelumnya di tahun 2016, namun baru diajukan saat ini. Apakah keberadaannya itu masih bisa dipakai sebagai alat bukti? Ya, kalau waktu dulu Peggy Peron itu waktu dia BAP ada diminta sidik jari, baru bisa dia compare, baru bisa dia bandingkan. Kalau dulu dia misalnya tidak pernah diminta sidik jarinya Peggy Peron, apa artinya sidik jari Peggy Setiawan saat ini? Cuma untuk ecek-ecek aja kalau begitu kan? Berarti tidak berarti ya, itu berarti ya, tidak bisa. Nggak ada perbandingan kan? Oh tidak ada perbandingan ya, berarti tidak bisa dipakai ya Pak ya? Tidak sah. Oke, tidak sah ya Pak ya. Satu lagi Pak, berdasarkan sidik jari kepada tersangka di atas kertas kosong tanpa didampingi oleh penasehat hukum, apakah itu dibenarkan atau dilegalkan? Mohon pendapatnya Pak. Biasanya kalau misalnya sidik jari atau cap jempol itu mesti disaksikan oleh notaris. Notaris kalau kita bikin perjanjian atau apa. Mohon maaf. Jadi kalau notaris nggak ada, lembaga resminya kan ya PH dia yang punya SK. Oh, penasehat ya. Yang punya SK pengacara dari Peradi atau Peradin, dan ada SK-nya. Jadi saya mau pastikan sekali lagi, pada saat pengambilan sidik jari itu harus didampingi oleh penasehat hukumnya. Iya, itu yang sah. Itu yang sah. Iya. Baik, terima kasih. Baik, mohon izin saudara ahli yang mulia, kita lanjutkan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Ya. Di sana dalam pasal 2 ayat 2 mengatur dan menyebutkan pemeriksaan pra peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasukkan materi pokok perkara. Itu isi pasalnya. Nah, yang ditanyakan, apakah alat bukti tersebut harus diuji dan dihadirkan untuk menilai sah atau tidaknya guna menerapkan asas profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tersebut. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan di depan hakim bahwa masalah prapit ini tidak punya 2 kualifikasi hukum. Jadi misalnya yang mana untuk wadah untuk pra peradilan, yang mana bukan untuk wadah pra peradilan untuk perkara pokoknya. Nah, itu mesti kita pisahkan. Apabila itu disatukan dalam wadah pra peradilan, maka tuntutan prapit itu bisa tidak dapat diterima atau ditolak. Nah, yang mau ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan bahwa berdasarkan perma tersebut harus ada 2 alat bukti yang sah. Ya. Nah, untuk menguji sahnya, bukan menguji formilnya, bukan menguji materialnya, tetapi untuk menguji apakah alat bukti dan barang bukti tersebut sah secara hukum, itu harus dihadirkan di dalam persidangan pra peradilan atau tidak perlu? Mesti dihadirkan pada sidang pra peradilan. Mesti dihadirkan. Ya. Cukup, terima kasih. Cukup? Masih ada? Iya, ya. Cukup ya. Ahli. Ya. Mohon izin ahli. Bisa dibenarkankah menurut hukum apabila polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka bahkan ditangkap dan ditahan hanya karena pribadinya yang jelek, semisal suka mabok,
kemudian tingkat kecerdasannya kurang atau pelupa, bahkan saat ditanya polisi pun gugup, gemetar kan gitu. Sementara tindak pidananya belum diketahui. Bisa dibenarkanlah demikian? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Terima kasih. Saudara ahli, mungkin saya hanya menyimak dari tadi keterangan-keterangan ahli bahwa dalam kasus ini adalah penetapan tersangka dulu, baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Bahkan pada saat BAP pun klien kami Peggy Setiawan itu menyatakan bahwa dia tidak berada di TKP pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Bahkan dia pun dengan yakin dia tidak kenal dengan Pina dan Eki. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan terhadap Pina dan Eki, dan bahkan dikatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Bukankah pembunuhan berencana itu adalah orang yang dia kenal? Mohon pendapatnya, Saudara. Jadi sebagaimana kalau misalnya ada dalam kecelakaan itu ada bilang human error. Jadi ada kesalahan manusia. Penyidik juga kan manusia kan. Mungkin saja pengetahuan dia yang menetapkan sebagai tersangka dianggap sudah betul. Maka untuk koreksi betul atau tidaknya di sidang ini nanti oleh hakim tunggal ini. Jadi lembaga pra peradilan itu sangat baik untuk koreksi kepada polisi atau penuntut umum. Jadi kita tidak menyalahkan sebagai penyidik atau sebagai penuntut umum, tapi mungkin tindakannya itu melawan hak-hak asasi manusia sehingga merugikan orang lain. Nah, kita koreksi, kita betulkan, mungkin untuk kedepannya tidak lagi terulang. Bukan kita mau menyudutkan penyidik, bukan. Kita koreksi kepada apa yang tidak betul yang dia lakukan. Bahkan kita ajukan jempol kalau memang penyidik mengakui kesalahannya. Ya. Apakah kita bisa dikatakan bisa mengajukan permohonan gelar perkara khusus karena perkara tadi itu seperti itu? Itu kalau gelar perkara khusus biasanya kita sampaikan kepada Kapolda misalnya Kapolda Bandung atau Jawa Barat, dan tembusannya kepada Direktur Reserse Kriminal Umum. Mohon digelar khusus kasus klien kami nomor ini yang nampaknya penanganan penyidikan tidak maksimal. Nanti digelar tuh. Nanti penyidik juga panggil ahlinya. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah salah tangkap ini bisa dikatakan melanggar HAM, hak asasi manusia? Melanggar HAM karena ada yang ditahan. Siap. Terima kasih saudara ahli atas keterangannya. Ya. Baik, saudara ahli. Saya mau bertanya pada ahli, untuk kasus 340 ini kan pembunuh berencana. Itu seharusnya kalau menurut ahli bagaimana? Harus ada motivasi atau bagaimana? Jadi kalau 340 namanya pembunuhan berencana. Dia sudah punya rencana, dia sudah punya offset, dia sudah punya actus reus, dan dia sudah punya mens rea. Sebelum kejadian dia sudah tunggu-tunggu tuh. Ingin membunuh tuh, sudah dia tunggu-tunggu. Berarti sudah ada rencana ya? Sudah ada rencana, maka pembunuhan berencana. Tersangkanya tidak mengenal sama korban, apakah mungkin itu ada terencana? Tidak bisa ada pembunuhan berencana. Oke, yang kedua saya tanya, ini menyangkut masalah pemerkosaan. Kita kembali. Untuk mengetahui, ini kan katanya anak di bawah umur, seharusnya kan penyidik itu melengkapi minimal ada akte kelahiran, kan begitu kan? Ya. Sudah itu juga untuk mengetahui dia terjadi pemerkosaan, sepengetahuan saya ya, selama saya menjadi auditor militer itu, saya harus lebih jeli. Contoh saya bilang minimal sperma itu harus dites DNA-nya. Menurut ahli bagaimana? Harus kan? Nggak bisa dong. Nah, menurut ahli sendiri ini, ahli ini kan orang, menurut saya orang yang luar biasa pengetahuannya. Berarti apa yang dilakukan oleh penyidik yang selama ini? Oke, kita tidak menyalahkan penyidik. Di sini kita untuk memperbaiki penyidik. Ya. Menurut ahli kesimpulannya, apa yang kami tanya tadi, ada kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini? Iya. Ada? Ada. Ada ya? Ada. Nggak ragu saksi ahli mengatakan ya? Tidak. Oke, terima kasih. Cukup yang mulia. Ya, ini giliran dari termohon, mangga.
Makasih Yang Mulia. Saya mau tanya kepada ahli. Ya. Hakim adalah suatu pejabat yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk melakukan suatu persidangan-persidangan dan keputusan-keputusannya ini seperti putusan pengadilan negeri, kemudian banding, kemudian kasasi. Ya. Itu termasuk golongan di produk-produk itu masuk golongan alat bukti mana? Putusan pengadilan termasuk alat bukti apa? Alat bukti surat. Alat bukti surat. Iya. Apapun yang ada di dalam tentunya itu merupakan putusan yang sudah ingkrah ya Pak ya? Iya. Iya. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya terkait dengan pasal 168 KUHP Ya. terkait jenis-jenis saksi Pak. Nah, ini mungkin Bapak ahli bisa dijelaskan siapa saja yang kategori-kategori apa saja yang di 168 ini yang kualitas saksi tersebut untuk disidang. Ya. Ya. Kualitas saksi, ya saksi itu mesti sudah dewasa Pak. Saksi itu juga mesti waras, tidak gila Pak. Dan saksi itu memang punya pengetahuan, dia ditunjuk sebagai saksi itu dan dia mengetahui, melihat, dan dia melihat langsung kejadian-kejadian itu, maka dia bisa jadi saksi yang ditunjuk oleh penyidik. Kalau keluarga sedarah semenda? Ya, kalau keluarga saudara semenda, kalau dia tidak melihat itu namanya nanti saksi auditu Pak. Dia cuma dengar cerita aja. Dan saksi auditu ini di pengadilan masih belum diakuin sah Pak. Ya. Jadi untuk seperti suami, istri, saudara, bobot kualitas saksi ini seperti apa Pak? Bobotnya kalau dia saksi auditu, ya tetap saksi auditu Pak. Tapi kalau dia melihat saksi fakta, maka saksi fakta lah dia. Ya. Kemudian tadi ahli menyampaikan kepada pemohon bahwa terkait dengan masalah sidik jari Pak. Ya. Nah, saya tertarik dengan sidik jari. Itu tadi ahli menjelaskan bahwa harus didampingi notaris. Ya. Bagaimana seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang ini sudah membuat SKCK di kepolisian itu tanpa didampingi notaris sah atau tidak? Ya, SKCK itu tidak dibawa ke pengadilan lagi sidang Pak. Iya, tadi Bapak menyampaikan klasifikasinya berarti seperti itu ya? Iya, karena itu tidak dibawa ke pengadilan. Misalnya contohnya, saya baru nanganin kasus Pak seseorang yang sudah lumpuh nggak bisa apa-apa, dia sakit gitu. Sedangkan saya dapat kuasa dari dia untuk menggugat suaminya yang selingkuh. Maka saya bawa notaris Pak ke tempat yang sakit tadi. Waktu dia cap jempol itu, dilihat oleh notaris bikin berita acara bahwa dia melihat Suhandi mendampingi kliennya untuk cap jempol untuk mengajukan gugatan kepada suaminya. Notaris Pak. Jadi pemahamannya khusus untuk di pengadilan ya Pak ya? Khusus bukan untuk di untuk pengadilan, bukan untuk semuanya, tidak. Terima kasih. Kemudian terkait dengan saksi mahkota Pak. Ya. Nah, mohon penjelasannya saksi mahkota Pak. Saksi mahkota itu adalah saksi di mana dia juga sebagai pelaku, di sisi lain dia juga sebagai saksi. Nah, saksinya ini dia sebagai saksi mahkota Pak, karena tidak ada saksi yang lain. Maka dikumpulkan oleh penyidik, jadilah saksi mahkota. Yang mulia izin, saudara saksi ahli. Iya. Kita berkutip pada ahli 184 KUHP. Iya betul. Tolong ahli jelaskan bukti permulaan yang cukup. Ya. Silakan. Bukti permulaan yang cukup tuh ada 2 bukti berdasarkan pasal 184 KUHP dan berdasarkan putusan MK Pak nomor 121. Itu termasuk bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup. Atau bukti yang cukup. Itu dalam putusan MK. Kalau tulisan, ya, laporan, ya, masuk kategori bukti permulaan yang cukup?
Laporan polisi, Iya. saya pertegas. Iya. Iya. Laporan polisi maksud bukti Iya. permulaan yang cukup. Iya. Nah, masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Betul. Untuk keterangan laporan polisi bisa dipakai sandaran penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana? Keterangan saksi. Silakan ya. Jadi untuk keterangan saksi, saksinya mesti di BAP dulu, Pak. Jadi mesti di BAP, dan itu keterangan saksi itu nggak bisa satu saksi, Pak. Mesti di-compare dengan saksi yang lain. Ya, artinya laporan polisi satu masuk kategori saksi. Iya. Tadi saksi sudah mengatakan saksi mahkota. Iya. Saksi penjelasan ahli secara luas gimana? Saksi mahkota, yaitu dia juga sebagai pelaku, Ya. karena tidak ada saksi lain, maka dia diambil sebagai saksi mahkota. Oke, terima kasih. Itu ada jurisprudensinya. Yang kedua saksi ahli, untuk surat Ya, visum masuk? visum masuk. Masuk. Untuk salinan putusan, Itu masuk surat. keterangan ahli forensik, Ya, itu masuk.